Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir nih narasumbernya, dan langsung saja kita sapa. Sampurasun Bapak. Sampai damang Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi saat ini kami sedang berada di Kelurahan Sukamulya, Bapak, Kecamatan Cinambo. Bapak mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Furqon, Lurah Sukamulya. Saya bekerja di Kelurahan Sukamulya sebagai lurah sejak tahun 2017 sampai sekarang mungkin sudah 6 tahun. Kami menjabat di Kelurahan Sukamulya ini. Demikian. Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Ya, Bapak mohon kiranya bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Sukamulya. Ya, terima kasih. Profil Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, ya, merupakan hasil daripada pemekaran wilayah. Dulu itu masuk kepada Kecamatan Ujung Berung, ya. Maka sejak tanggal 16 Maret tahun 2007, ya, diresmikanlah Kelurahan Sukamulya berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2007 kan gitu. Kelurahan Sukamulya dengan luas wilayah sekitar 36,57 hektar yang dihuni oleh masyarakat, ya, 5.161 jiwa, ya. Terdiri daripada 1.576 kakak. Juga di Sukamulya terbagi menjadi 6 RW dan 25 RT, ya. Penduduk masyarakat Sukamulya berpendidikan itu rata-rata SMP, ya. Juga berpenghasilan atau mata pencahariannya adalah swasta dan pedagang. Kelurahan Sukamulya, kantor Kelurahan Sukamulya dibangun tahun 2023, ya. Dan sekarang alhamdulillah dapat kita menikmati, ya, menjadi suatu kantor yang baru. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Bandung yang telah membangun kantor Kelurahan Sukamulya. Baik, ya, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Nah, topik kali ini cukup menarik juga nih Pak, ya, bahwa di Kelurahan Sukamulya ini ada program literasi belajar sambil bermain. Nah, itu bagaimana Pak mulanya, dan literasi tersebut itu ide dari warga kah atau bagaimana? Ya, terima kasih, ya. Jadi pada mulanya di Sukamulya itu jadi berdasarkan daripada profil tersebut di atas, kan, di mana mata pencaharian masyarakatnya juga kebanyakan swasta dan juga termasuk pedagang, juga tingkat pendidikannya rata-rata SMP, ya Bu, ya. Juga minat baca di Kelurahan Sukamulya itu boleh dikatakan bukan hanya Sukamulya, ya, termasuk di Bandung itu boleh dikategorikan lemah, Bu, ya. Kalau menurut hasil survei dari 70 itu, maka Indonesia menempati 62, berarti 0,1% kan, seperti itu. Tapi sekarang sejak ada survei yang terakhir dari UNESCO bahwa Indonesia itu tingkat minat bacanya adalah 7,4%, jadi ada kenaikan. Ada kenaikan, ya. Betul. Perlu diketahui bahwa di Sukamulya juga itu tidak memiliki pendidikan formal. Tidak ada SD, tidak ada SMP, apalagi SLA dan perguruan tinggi, kan gitu. Yeah. Jadi adanya itu pendidikan non formal, yaitu PAUD sebanyak 3 unit, kemudian TKU 3. Berdasarkan dari itu latar belakangnya, maka Kelurahan Sukamulya bersama tokoh masyarakat, bersama para ketua RW, LPM, PKK Karang Taruna, ya, membuat suatu program, yaitu program literasi, ya. Kita literasi, di mana program literasi ini diberi nama yaitu
literasi Sukamulia cerdas. Sukamulia cerdas. Iya itu. Iya. Ya. Lalu itu sejak kapan Pak didirikannya? Ya. Program Sukamulia cerdas itu didirikan sejak tahun 2017. Ya, 17, di mana pada saat itu ada tokoh masyarakat yang sangat peduli dengan masalah pendidikan, yaitu Ibu Nonih ya. Mereka bekerja sama, berkolaborasi dengan semua lembaga kemasyarakatan, gitu kan. Itu membentuk yang namanya TBM, ya TBM Sukamulia Cerdasan gitu. Dari TBM tersebut kemudian mengembang masing-masing RW itu ditempati ya semacam pojok baca nih, ya pojok baca lengkap dengan bukunya, di mana penempatan itu sangat variasi sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah, gitu kan. Ada yang ditempatkan di masjid pojok baca itu, ada yang ditempatkan di kantor RW di posyandu, dan juga ada yang ditempatkan seperti di RW 3 itu di rumah warga seperti itu. Jadi itulah awal mulanya terbentuknya program literasi Sukamulia cerdas itu. Baik, berarti memang ditempatkannya tidak hanya di satu tempat ya Pak ya, jadi memang bisa di rumah warga juga, tadi juga Bapak di masjid dan lain-lain. Baik, lalu Pak, untuk kegiatan literasi belajar sambil bermain ini, apa saja Pak kegiatannya? Apakah memang hanya membaca atau ada kegiatan lain? Ya, terima kasih ya. Jadi kita mengetahui dulu bahwa jenis-jenis literasi gitu, dasar itu ada 6 ya. Yang pertama literasi dasar baca tulis dan hitung. Yang kedua literasi numerasi. Yang ketiga literasi sains. Yang keempat literasi digital. Yang kelima literasi finansial. Yang keenam literasi seni budaya gitu. Kemudian dari masing-masing wilayah itu ya kita kan dipetakan sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat ya. Seperti literasi digital dan literasi baca itu kami petakan ditempatkan di RW 4 karena potensinya di sana ada PAUD, juga ada PKBM ya, juga ada TBM. Nah, maka di sana dipusatkan pembelajaran daripada masalah literasi digital itu. Kemudian untuk wilayah lainnya seperti di RW 1 gitu kan, itu kan potensinya ada yang namanya beruan sae gitu kan. Kemudian ada bank sampah gitu. Maka di sana ditempatkan sebagai literasi numerasi. Ya. Dalam arti bagaimana kita mengolah sampah menurut ya sebagai kebijakan Kota Bandung melalui dengan Kang Pisman itu kan harus ada literasinya gitu. Betul. Di sana juga ada pengembangan magot untuk mengatasi masalah sampah gitu. Dan kemudian di RW 2 dan RW 3 itu potensinya itu masalah seni budaya. Maka di sanalah kita tempatkan sebagai pusat literasi dasar seni budaya. Kemudian literasi finansial itu kami tempatkan di RW 5 dan RW 6. Karena di RW itu, di RW tersebut ya, banyak UMKM yang bisa dikembangkan gitu. Sehingga masing-masing RW itu ada literasi, tetapi pengembangannya itu bervariasi. Ya, bervariasi. Jadi masing-masing RW dikembangkan sebagai mana potensi yang ada gitu. Tapi yang namanya literasi sifatnya dasar baca dan tulis ada di masing-masing RW yang disebut dengan pojok baca tersebut, Neng. Pojok baca ya. Lalu Pak, kalau rentang umurnya nih Pak, dari umur berapa sampai berapa? Ya, ini kan yang datang ke pojok baca itu yang belajar itu kebanyakan ya dari SD bahkan sampai mahasiswa pun ada mereka yang hadir ya. Ada yang hadir. Yang penting bagaimana kita memantiknya ya. Betul. Memicu atau motivasi bagaimana caranya agar masyarakat mau membaca kan gitu.
gitu. Itu. Berarti meningkatkan minat baca juga Yes, Pak ya, salah satunya. Baik. Lalu Pak, kalau sampai saat ini apa saja Pak kendalanya? Ya kendala dihadapi terus terang aja ya. Yang pertama itu berkaitan dengan kesadaran masyarakat ya. Bahwa dukungan orang tua terhadap anak-anaknya untuk meningkatkan minat baca itu sangat kurang. Gitu. Itu salah satu tantangan ya. Betul, betul. Yang kedua adalah sarana prasarana yang kurang mencukupi. Gitu. Tantangan. Yang ketiga adalah dari koleksi buku yang terbatas. Sebab yang namanya anak-anak itu dia mau membaca kalau materinya itu menarik bagi dia gitu. Yang menarik. Udah membaca gitu. Contohlah kalau anak kecil kan diberi literasi sifatnya estetik sebagainya tidak tertarik kan. Tetapi kalau diberi gambar-gambar yang menarik sesuai dengan usianya dia menarik. Jadi ada semacam pematik atau pendorong motivasi agar mereka mau membaca seperti itu, Neng. Baik. Gitu. Kemudian yang terakhir yang menjadi hambatan ya, kendala itu adalah tentang SDM. Ya. SDM relawan literasi nih. Nah itu bagaimana Pak? Saya juga tadi penasaran nih pengen nanya ini ada relawan atau ada bisa dibilang ada open recruitment nih untuk yang bisa dibilang mengajarkan atau gurunya nih barangkali. Iya. Alhamdulillah kita itu kan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan, ada LPM, Karang Taruna dan PKK gitu ya. Jadi lembaga-lembaga tersebut juga ikut berpartisipasi membantu ya, minimal di RW-nya masing-masing ya sebagai pengelola daripada pojok baca kan gitu. Juga ada mahasiswa yang KKN gitu kan, kita perdayakan juga kita untuk ikut melaksanakan kegiatan literasi tersebut ya. Kami mengembangkan gitu, ada pembinaan ya kader relawan literasi kan gitu. Di mana dalam ini langsung dilaksanakan oleh Karang Taruna dengan LPM gitu. Ya dari masyarakat kita sendiri, dari adik-adik Karang Taruna, juga dari ibu-ibu kader PKK kita bina gitu. Bagaimana caranya agar bisa menjadi relawan yang baik gitu kan. Kita membimbing gitu, membimbing masyarakat atau masyarakat yang datang ke sana. Yang namanya membaca itu kan harus menarik bagi mereka ya. Betul. Menarik gitu. Di mana tempatnya pun kita harus presentatif kan gitu. Bahan bacanya menarik juga dengan tutor-tutor juga yang menarik seperti itulah. Gitu. Mungkin itu yang kita kembangkan. Baik. Nah, kalau program ini nih Pak berjalan memang setiap hari atau ada agenda rutin? Iya. Jadi program ini dilaksanakan yang sudah berjalan itu ada yang tiap hari, ya. Yang tiap hari itu dilaksanakan di Taman Bacaan Masyarakat yaitu dari 4. Kita di sana ada PAUD, ya, ada TBM Taman Bacaan Masyarakat tiap hari melaksanakan kegiatan literasi atau membaca. Ada yang sifatnya kegiatannya itu tiap hari Minggu nih, tiap hari Minggu. Kalau tiap hari Minggu itu dilaksanakan di RW 1, ya. Di pojok baca RW 1, di mana kami mengadakan kerjasama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Tiap hari Minggu datang dengan kendaraan perpustakaan kelilingnya gitu ke RW 1 gitu. Alhamdulillah masyarakat kita itu istilahnya dapat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Sebagaimana kami katakan tadi bahwa salah satu kelemahan kendala kita adalah dengan terbatasnya daripada bahan pustaka, bahan bacaan gitu. Iya, gitu. Bahan bacaan yang ada itu di samping sudah istilahnya terbatas jumlahnya, juga judul-judulnya itu mungkin kadang-kadang anak merasa bosan. Kurang menarik juga ya Pak ya. Ini udah beberapa kali yang Pak dibaca udah bosan seperti itu kan gitu. Itulah kira-kira gitu. Mungkin diulang lagi ya. Ya betul itu. Baik. Berarti memang ada yang agenda rutin atau yang harian juga ya Pak ya untuk program ini. Dan perlu tambahkan yang selain daripada harian, bulanan juga kami kan kemarin masa Covid ya. Jadi tidak boleh ada semacam banyak orang kan gitu. Nah sekarang itu saya 2024 ini memprogramkan yang namanya Gema Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan mungkin insya Allah setiap bulan sekali kan gitu. Jadi semua TBM yang ada di wilayah gitu ya, di RW 1 sampai 6 juga dari pondok baca masyarakat datang ke sini semuanya untuk mengajarkan yaitu literasi tingkat kelurahan. Di samping juga itu ada yang disebut dengan literasi award gitu kan. Literasi
Ya. Apa itu Pak? Jadi suatu kegiatan tahunan, program tahunan yang tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan daripada literasi di wilayah, juga mengadakan semacam pentas. Ya, tadi kan dikatakan ada seni budayanya ya Pak ya? Ada literasi seni budaya, literasi masalah finansial UMKM, terus ada literasi membaca menulis. Jadi masyarakat di sana itu pada acara inti nantinya kan ada pentas seni tradisional, juga ada UMKM-nya, termasuk lomba-lomba yang berkaitan dengan literasi kan gitu. Betul. Ya. Jadi memang dari 6 literasi yang tadi Bapak sebutkan itu semua ada di sana. Ada ya, di Pak, sana ya? nanti. Itu waktunya tiap akhir tahun insya Allah. Tiap akhir tahun selalu ada agenda tersebut. Baik. Nah, lalu Pak, kalau dari Bapak sendiri dan relawan-relawan yang ada nih, bagaimana Pak upaya cara mengembangkan program ini? Ya. Cara mengembangkan program ini, kami kan tiap tahun mengadakan suatu evaluasi ya. Dari hasil evaluasi tersebut kan ada semacam laporan dari masing-masing wilayah tentang perkembangan suatu pelaksanaan literasi kan. Mengembangkan program ini kan tidak lepas daripada anggaran yang ada ya. Betul. Maaf ya, dulu itu kan ada namanya POPK kan, sesuai dengan muatan daripada masing-masing wilayah untuk mengembangkan. Contohnya dari Sukamulya itu mungkin alhamdulillah terima kasih kepada pemerintah Kota Bandung ya sudah bisa mengembangkan di sana potensi yang ada melalui POPK, yaitu contohnya literasi kan gitu. Jadi mengembangkan program tersebut kami selain daripada memprogramkan tersebut juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, sosialisasi kan. Sosialisasi baik yang dilaksanakan langsung oleh Karang Taruna, oleh LPM kan gitu. Pada event-event tertentu lah. Jadi istilahnya kalau ada event-event tertentu jadi tidak lepas daripada masalah literasi, masalah himbauan untuk minat baca tersebut itu. Jadi memang dalam event-event yang ada pun selalu mempromosikan ya Pak program literasi membaca ini. Baik. Bapak terakhir nih, harapan Bapak untuk pemerintah Kota Bandung nih khususnya agar bisa mendukung program literasi belajar sambil bermain ini. Silahkan ke sini. Terima kasih kepada pemerintah Kota Bandung ya yang telah mencandangkan KWK ya, Kawasan Wisata Kreatif Literasi Sukamulya Cinabo gitu. Kami mohon adanya suatu bimbingan ya dari berbagai instansi, karena yang namanya kegiatan literasi itu bukan hanya kita bekerja sama dengan Dispusif karena pengadaan buku, juga kita mungkin harus kerja sama dengan UMKM, juga dengan pariwisata gitu. Mudah-mudahan dari pemerintah Kota Bandung dapat membina kami yang ada di Sukamulya. Jadi satu harapan dari kami yang belum terwujud itu adalah adanya pusat pentas literasi ya. Yang pusatnya adalah di Taman Anggrek. Tanahnya sudah ada, tinggal kita membangun. Dan insya Allah tahun depan melalui program daripada pemerintah Kota Bandung ya, melalui Musrenbang akan dibangun Taman RW ya. Taman RW yang mungkin di dalamnya ada kegiatan-kegiatan literasi kan gitu. Baik, ya semoga kedepannya program ini bisa lebih berkembang. Amin. Dan mungkin bisa menjadi inspirasi juga nih Pak buat para kelurahan lain agar bisa mengikuti nih hal-hal positif yang ada di Kelurahan Sukamulya ini. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kami. Semoga apapun yang dijalankan bisa lancar dan diberi kemudahan. Amin. Baik. Ya wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.